Halo, shalom Halo, sobat-sobat Mas Sapot dimanapun berada. Hari ini kita Halo, bertemu kembali bersama dengan Abang Ganteng dan kakak kita yang cantik, yang akan membahas, ya, yang akan membahas topik kita di bulan Desember. Baik, namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Kami serahkan kepada Pendeta Yeni untuk membawa kita dalam doa. mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kasih Tuhan yang selalu setia memberkati kehidupan kami. Bahkan ketika saat ini kami boleh kembali untuk sharing bersama tentang kebenaran firman Tuhan lewat tayangan eh, sosial media Mas Sapot. Biarlah kiranya sharing firman Tuhan ini boleh semakin menguatkan kami, memampukan kami untuk tetap setia dan percaya akan kasih, kebaikan, dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Yeni. Baik, Sobat Mas Sapot, kita akan membahas topik kita dari Nats Firman Tuhan, Lukas 21 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Dan saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Beginilah bunyinya. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sendiri seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Semoga ketika kita sudah membaca, kita boleh memahami apa yang Tuhan maksud. Namun supaya lebih jelas untuk sobat-sobat mesapot, topik kita kan membahas tentang kedatangan anak manusia. Kalau topik mingguan kita berjaga dan berdoa senantiasa. Dan kita juga akan memasuki Advent yang pertama. Baik, mungkin kami boleh serahkan pertama kepada Pendeta Rolandi Situmorang menjelaskan eh, begitu banyak tanda yang disampaikan baik itu lewat para nabi, bagaimana tentang kedatangan anak manusia. Dan hari ini kita diingatkan kembali ada beberapa tanda yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Mungkin Pendeta Rolandi boleh menjelaskan kepada kita ayat 25 sampai 28 ini pemaknaannya bagaimana kita melihat. Kami serahkan kepada Pendeta Rolandi.
Ya, terima kasih buat Pendeta Dedi Roni Purba. Ya, tidak terasa sobat-sobat Masapot kita akan mengakhiri tahun 2024 ini. Ya, kemarin kita sudah memasuki ujung tahun ujung tahun gereja, dan hari ini kita akan memasuki tahun baru gerejawi. Dan tadi disebutkan oleh Pendeta Dedi juga sebagai Advent yang pertama. Ya, kalau 2 minggu belakangan kita diceritakan, disampaikan dalam khotbah tentang nubuatan Daniel, kehancuran Yerusalem, dan lain sebagainya. Hari ini kita diceritakan tentang tanda-tanda tentang akhir zaman, ya, ataupun tanda-tanda kedatangan anak manusia, atau sering kita sebut dengan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Maka dalam teks ini ada sebuah gambaran yang Yesus mau sampaikan kepada kita ataupun kepada semua bangsa-bangsa tentang ketakutan dan kecemasan yang sedang terjadi dalam banyak fenomena alam. Juga disebutkan pada ayat 25, yang mungkin kita bisa baca tentang tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang-bintang, dan di bumi, ya, orang akan mati ketakutan, ya, segala menimpa bumi, kuasa-kuasa langit akan guncang. Ya, ini ingin menunjukkan bagi kita tentang kehancuran Yerusalem yang terjadi juga mungkin pada tahun 70 Masehi, dapat dilihat sebagai sebuah penggenapan nubuatan dari kitab Daniel dalam ajaran Yesus. Bisa juga seperti itu, beberapa penafsir menyebutkan seperti itu, dan ini menjadi sebuah simbol tentang eh, kemahakuasaan Tuhan, ya, dalam kehadirannya. Dan kalau kita melihat dalam latar belakang daripada teks ataupun konteks yang kita baca tadi, maka kita diperlihatkan tentang Injil Lukas yang menceritakan tentang pengajaran ini kepada mayoritas orang-orang Yahudi, ya, dalam konteks ini. Sehingga orang Yahudi di mana percaya bahwa Tuhan yang mengintervensi sejarah dalam pembebasan mereka juga, dan juga menunjukkan tentang kekuasaan Tuhan dalam membebaskan mereka dalam penindasan, baik itu juga dalam kekuasaan orang Romawi. Maka Yesus sedang mempersiapkan para pengikut-pengikutnya. Kalau kita membaca perikop ini dengan jelas, ya, mempersiapkan para pengikut-pengikutnya untuk melihat situasi yang akan terjadi dan tidak terkejut ataupun tidak menjadi orang yang bingung apa yang terjadi, kok begini dan bagaimana ini, tidak. Karena pemberitahuan itu ternyata seperti yang saya katakan tadi, sejak dari Perjanjian Lama juga sebagai orang Yahudi, mereka sudah mengenal tentang nubuatan-nubuatan, dan hari ini mereka yang berjumpa dengan Yesus mendapatkan sebuah tanda-tanda ataupun sebuah pengajaran, sehingga harusnya dalam konteks berikutnya saat perjalanan kehidupan ini terjadi, pengajaran ini harusnya membuat kita sudah siap sedia, ya, dalam menghadapi eh, perjalanan sejarah kehidupan sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Mungkin itu pengantar singkat sementara buat kita semua. Terima kasih, Bang. Unmute dulu, Bang. Oke, baik, ini terlalu serius sobat-sobat Masapot. Ya. Eh, Sebelumnya memang kita sudah membahas tentang bagaimana kehancuran Yerusalem dan itu ditandai dengan eh, penggenapannya seperti yang dikatakan Pendeta Rolandi tadi ya. Namun bagaimana kita sekarang memaknai tanda itu, Pendeta ini? Artinya kan ketika tanda itu dinyatakan oleh Yesus sendiri yang mengungkapkannya, maka bagaimana dampaknya itu kepada kita sekarang? Apakah memang tanda itu biar aja tanda aja nggak masalah itu? Tapi di sini kan ada tanda yang menarik di situ ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia. Jadi tanda yang selama ini kan ini sebelum Yesus datang kan sudah ada beberapa tanda dan inilah penggenapannya. Bahkan di ayat 28 dikatakan sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bagaimana kita melihat ini, Kak Pendeta Yani? Baik, terima kasih sebelumnya. Shalom semuanya. Terima kasih Bang Rolandi, penjelasannya sudah
sudah hampir apa namanya merangkum semuanya, jadi saya copy paste aja. Iya, mungkin sedikit di awalnya ya untuk sebelum sampai kepada apa yang disampaikan Bang Pendeta Dedi, supaya ada kelihatan sedikit persiapan kan gitu ya Bang Det ya. Eh, jadi saya mau berangkat dari kitab Injil Lukas ini. Jadi Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas. Dia adalah pengikut Kristus yang punya katanya keahlian dalam bidang medis ya, dan dia juga sahabat dari Rasul Paulus. Nah, karena latar belakangnya ya backgroundnya tentang bergelut dalam bidang medis, jadi banyak bagian dari Injil Lukas ini yang menceritakan kisah tentang Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memulihkan orang sakit gitu ya. Nah, tetapi selain itu, selain tentang penyembuhan, pemulihan itu, Injil Lukas juga mencatat pengajaran-pengajaran yang pernah diungkapkan oleh Tuhan Yesus, termasuk pengajaran tentang kedatangannya yang kedua kali. Nah, perikop kita pada minggu ini merupakan pengajaran Yesus itu tentang kedatangan yang kedua Mohon kali. maaf Seperti yang betul, sudah suaranya kurang jelas disampaikan sepertinya ya. Bang Pendeta Rolandi. Lanjut, aman Oke, Bang. sudah jelas pendeta ini. Iya, memang aku agak-agak jelas gitu ya. Oke ya, jadi nats firman Tuhan kita ini pada minggu ini merupakan pengajaran Yesus tentang kedatangannya yang kedua kali. Nah, perikop kita ini dikatakan pengajaran Tuhan Yesus tentang parousia. Parousia berarti kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, perikop kita sering juga dikatakan berisi tentang pengajaran apokaliptik. Apakah apokaliptik? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, apokaliptik adalah pemikiran atau pengajaran tentang masa depan yang berkaitan tentang bagaimana kehancuran dunia pada akhir zaman atau yang biasa kita kenal dengan istilah kiamat. Nah, itulah yang kita bahas dalam pengajaran minggu ini. Nah, pada perikop sebelumnya ayat 20 sampai 24 ya sudah memperingatkan tentang musuh yang akan datang menyerang, menganiaya orang Yerusalem dan sekitarnya, dan Yesus juga meramalkan tentang kehancuran bait suci Yerusalem, yaitu di ayat-ayat sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke perikop kita, dimulai tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Rolandi dengan pertanyaan Bang Dedi tadi, ayat 25 nats firman Tuhan kita sampai 36 menceritakan tentang peristiwa dahsyat yang akan terjadi di masa depan, dan ini punya paralel di kitab sinoptik lainnya, yaitu bisa kita lihat di Markus 13, di Matius juga ya, seperti kitab-kitab apokalipsis lainnya ya. Perikop ini dipenuhi dengan tema-tema simbol yang mengandung simbol yang perlu kita pelajari lebih mendalam. Nah, tentang kedatangan yang kedua kali parousia ini ditemukan di ayat 25 sampai 28. Nah, ini menceritakan tentang istilah-istilah yang mengingatkan kita pada misalnya kitab Daniel ya, tadi udah disinggung Bang Roland juga ya. Dan juga kitab Daniel pasal 7 kalau nggak salah ini ya, ayat 13 ya. Di sini bagaimana aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak dengan datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia ya. Ia datang kepada yang lanjut usianya dan ia dibawa ke hadapannya. Kita menemukan di sini pengajaran tentang akhir zaman itu gitu ya. Nah, kita melihat dalam kitab kita ini, kalau kita membaca Lukas tadi ayat 21 ayat 25, pasal 21 ayat 25 sampai 36, di sini kita berisi tentang perumpamaan Yesus ya. Perumpamaan yang ya perumpamaan tentang pohon ara, artinya bagaimana bahwa para murid dan orang-orang lain juga mendengar pengajaran dari yang disampaikan ini gitu. Nah, untuk isi pengajarannya tentang pohon aranya nanti mungkin kita akan bahas kembali gitu ya. Ulang Bang. Oke,
Terima kasih kepada Pendeta Yeni sudah mencoba menjelaskan ya. Eh, nah, jadi yang pasti, sobat-sobat Masapo, tanda yang disampaikan oleh Yesus itu kan memang menggelegar ya, menghadapi deru dan gelora laut yang dinyatakan dalam ayat 25 dan memang itu menimbulkan kecemasan kepada orang-orang banyak. Namun Yesus mau membantu kita supaya ternyata ketika dimulai tanda itu berarti itu adalah suatu hal yang pasti. Nah, maka dia membuat suatu perumpamaan. Bagaimana kita memaknai perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus? Mungkin kepada Pendeta Rolandi. Iya, terima kasih ya. Jadi bukan copy paste sebenarnya butuh, karena yang butuh sampaikan tadi di luar apa yang saya sampaikan, kira-kira begitu ya. Jadi jangan merendah di atas gunung Sinabung ya butuh ya. Iya, terima kasih buat Bang Dedi. Kita masuk misalnya tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Yeni pada ayat 25 sampai dengan ayat 28. Dan seperti yang saya katakan tadi, harusnya kita tidak terkejut, para murid tidak terkejut, para pengikut Kristus tidak terkejut, secara khusus bagi mereka yang pada saat itu yang adalah orang-orang Yahudi dan menerima pengajaran dari Yesus, pemahamannya harusnya sudah semakin lebih jelas. Kita yang sudah membaca perjanjian lama, 2 minggu belakangan kita bicara tentang Daniel juga minggu yang lalu, hari ini kita diberikan tanda, dan ini yang luar biasa dalam pengajaran Yesus. Yesus juga memberikan sebuah dasar yang kuat bagi kita lewat sebuah perumpamaan pada ayat 29 sampai dengan ayat 33 dengan judul perikop adalah perumpamaan tentang pohon ara ya. Jadi perumpamaan tentang pohon ara ini kan menjadi sebuah simbol ataupun tanda-tanda yang menandakan datangnya musim panas misalnya, bahwa ada proses alami yang muncul di dalam keberadaan pohon ara itu. Misalnya dia mengatakan perhatikanlah pohon ara, apabila kamu melihat pohon-pohon itu bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Jadi ada perjalanan kehidupan yang secara alamiah juga sudah kita pahami. Nah, dalam pengetahuan yang kita miliki tadi, di sanalah letak kita memastikan dalam hidup kita tentang kepastian janji Yesus. Ayat 32 dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Ayat 33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini bicara tentang kekekalan firman Tuhan yang tidak akan pernah berlalu, yang tidak akan pernah punah, tetapi akan berjalan terus menjadi sebuah penggenapan dan juga menjadi sebuah janji yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Sehingga kata berjaga-jaga dalam topik kita, topik mingguan kita, ini menghubungkan tentang bagaimana kita dalam ketetapan hati dan pikiran kita tetap terfokus pada firman Tuhan. Walaupun tanda-tanda itu akan bermunculan, walaupun situasi-situasi yang sulit itu akan kita hadapi, tetapi kebenaran firman Tuhan itu adalah sesuatu yang kekal. Ya, ayat 33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, ini tadi yang di awal saya katakan, di sini cara-caranya Tuhan untuk membuat kita jangan seperti orang yang kebingungan, linglung, dan kok bisa begini ya, kenapa ini harus terjadi ya, bagaimana kita ya, seperti apa nanti kita ya. Oh enggak, anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat Masapot tidak lagi menghadapi situasi itu, bahkan menikmati saja. Memang ini harus terjadi, memang ini akan terjadi, memang nantinya akan begini. Tetapi anak-anak Tuhan, kita hari ini di dalam minggu Advent pertama ini dalam sebuah harapan, tidak sama seperti mereka, tetapi kita tetap berpengharapan di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah menetapkan kehidupan kita. Mungkin itu Bang Pendeta Dedi yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih kepada Pendeta Rolandi. Memang saya juga tadi mau melihat, kan di tengah-tengah tanda-tanda itu yang memang membuat orang kadang ketakutan, kebingungan, namun ada kepastian ternyata. Jadi bagaimana kita melihat kepastian ini sebagai suatu harapan, Kak Pendeta Yeni? Sehingga kita kan hari ini di Advent yang pertama ini kita benar-benar, oh, aku memiliki pengharapan nih. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Nah, dari mana kita melihat ini, Kak? Dari ayat 28 kali ya, ada 29 atau dari 9 sampai 33 ya, yang kekekalan itu.
Ya, oke. Baik, terima kasih, Bang Rolandi yang juga sudah melengkapi apa yang tidak saya sampaikan. Merendah di atas bukit juga. Oke, semoga suara saya kedengaran ya, Bang Rolandi, Bang Dedi ya. Ini baru Ini lagi menyala kakakku, ini menyala kakakku. iya, menyala Bangku. Iya, jadi sobat-sobat Masapot, mungkin ketika membaca ini dan tadi sudah disampaikan di latar belakang bahwa ini tentang eskatologi, jangan jangan takut gitu ya, jangan takut, jangan cemas. Walaupun tadi sudah disampaikan di ayat awalnya itu 25 sampai berapa itu tadi ya, itu tentang tanda-tandanya itu ya. Mungkin, aduh ngelihat tanda-tandanya ini berarti gimana nih gitu ya. Jadi jangan jangan takut, jangan cemas gitu ya. Tapi kita kita diharapkan katanya di ayat selanjutnya itu ya tadi, pertanyaan Bang Dedi, kita bisa melihatnya sebenarnya sampai ayat selanjutnya sih mungkin kalau boleh ngambil ya. Nggak apa-apa kan ya Bang Dia, ayat selanjutnya gini, sampai 33 ayat 33 sampai 36 gitu ya, walaupun memang kita nggak sampai di situ. Tapi yang jelas jangan membuat semua tanda-tanda itu membuat kita takut dan cemas, justru kita sambutlah dengan sukacita dan siap siaga katanya gitu ya. Untuk berjaga-jaga, untuk waspada gitu ya. Berjagalah, waspadalah, waspadalah gitu ya. Nah, eh, eh, yang mau saya sampaikan di situ bahwa ya tanda boleh ada kan gitu ya. Eh, tapi tetap kita tidak tahu kapan waktunya, gitu ya. Tanda-tanda jadi bisa juga dibilang katanya sekarang ini udah, eee, seperti gambaran-gambaran, apa namanya, eskatologi kok sepertinya udah mulai ada gitu ya. Bisa dibilang sekarang ini bukan, sudah dengan istilah zaman akhir gitu ya, tapi belum akhir gitu kan. Akhir itu nanti selesainya gitu ya. Jadi, mari kita, boleh apa namanya, menjalaninya dengan tidak takut dan cemas, tapi perlu, waspada, eee, dan sukacita gitu ya dalam, menyambut kedatangan Tuhan itu, dan ini nanti akan dihubungkan dengan Advent kita yang pertama tadi gitu ya. Advent pertama pada minggu ini, tentang Advent pertama pengharapan ya, gitu ya, kalau nggak salah ya. Advent pertama pengharapan. Nah, jadi, tentang pengharapan ini, ya, eee, diingatkan kita di Advent pertama ini, lewat nats ini, jangan takut, jangan, apa namanya, cemas, justru kita punya pengharapan bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Mungkin itu aja sih, Bang, bisa kita melihatnya di ayat 33 sampai dengan 36 gitu ya, di ayat selanjutnya. Oke. Ah, wah luar biasa sekali dari pendeta Yeni ya, mengangkat Waduh, tentang ngejek kali Abang ini dong. pengharapan itu ya. Iya. Oke, sobat-sobat Mas Apot, jadi sudah mulai kita tarik mulai dari awal ya. Oh, bagaimana tanda itu bukan hanya ini tandanya sebenarnya, sudah banyak dibuatkan tanda-tanda dan bagaimana kepastian itu. Dan yang ketiga bahwa ada sesuatu yang tidak akan pernah berlalu. Namun yang menariknya di sini, yang kalau kita perhatikan kan, kalau perumpamaan pohon ara itu, kalaulah tunasnya sudah tumbuh, berarti itu menandakan bahwa akan ada kepastian. Baru kalau misalnya kita merawat tanaman ini, kalau kita sudah melihat tunasnya, pasti harus ada respon dari diri kita. Apa yang harus dipersiapkan di sini? Apa yang harus kita lakukan? Nah, maka lewat inilah mungkin boleh kita sampaikan, sobat-sobat Masapot yang akan disampaikan oleh Pendeta Rolandi. Apa yang harus kita lakukan kalau demikian? Tanda sudah, jangan takut sudah. Jadi kepastian sudah ada. Maka apa yang harus kita lakukan nih, Pendeta Rolandi? Ya, terima Dikaitkan dengan kasih. 34 ya, mungkin sampai 36 ya. Apa yang harus kita lakukan ya? Ya, jadi Pendeta Dedi ini memang pecinta hewan dan pecinta tumbuhan ini. Jadi kalau dia memelihara burung, burungnya dikawinkan dan punya anak bertelur misalnya, dia akan bersorak bahagia. Kadang dia video call nanti. Begitu juga tanamannya ya kan. Kalau aglonemanya punya tunas begitu, maka dia akan bahagia sehingga dia kasih contoh tentang tanaman tadi sangat spesifik. Jadi memang kalau kita melihat dari perikop kita ini tadi tentang perubahan pohon ara ya, maka ada tunas baru, ada harapan baru, ada kehidupan baru yang muncul
Nah, ini yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Jadi musim panas itu bukan berarti kematian karena munculnya kekeringan, tidak. Tetapi musim panas itu atau kegelisahan itu atau tanda-tanda zaman itu juga bukan berarti akan muncul kematian dalam kehidupan kita, tetapi bahkan di sanalah letaknya kita melihat sebuah pengharapan ya di minggu Advent yang pertama ini. Karena ternyata kita masuk di dalam sebuah kehidupan yang sudah dipastikan di dalam kehidupan kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus membangun sebuah refleksi secara pribadi. Ya, kalau pada ayat 34 katakan jagalah dirimu. Jadi ada sikap secara personal yang kita bangun di minggu Advent yang pertama ini atau di minggu awal tahun baru gerejawi ini. Ya, jadi kita berefleksi terhadap diri kita dengan tidak membebani katanya ya oleh pesta pora, kemabukan. Jadi ada cara hidup yang baru, ada karakter yang baru, ada penghidupan yang baru yang kita miliki. Kalau orang lain menjadi tetap sama, kita tidak, kira-kira begitu. Jadi di minggu Advent pertama ini ada refleksi spiritual secara personal yang harus kita miliki. Itu yang pertama, Bang Dedi, yang bisa kita lakukan. Yang kedua, katanya pada ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Refleksi spiritual itu mengajak kita, mendorong kita untuk masuk di dalam sebuah sebuah eh, sikap ya, sikap hidup yang kita miliki. Apa itu sikap hidupnya? Adalah menjadi orang yang berjaga-jaga, dilapis juga dengan ayat tadi 36 sambil berdoa ya. Ada kemarin seorang pemudi kita dalam nama Poso GKPS menyebutkan untuk mengharapkan sesuatu itu bahkan dia sampai pada tingkat doa, ada istilah doa novena ya, apa dia sebutkan begitu ya, dia lakukan doa ini, dia lakukan ritual doa ini dalam harapannya. Kenapa itu dilakukan? Saya bilang karena dia merasa saat dia berdoa dia mendapatkan kekuatan yang baru. Saat dia berdoa dia mendapatkan pengharapan yang baru. Maka saat kita sedang memiliki pengharapan yang baru dan kita mengambil sikap dalam sikap berjaga-jaga dan berdoa, maka di sanalah kita berjumpa dengan pengharapan-pengharapan yang baru itu, Bang. Jadi minggu Advent pertama itu mendorong kita untuk berefleksi pribadi, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan kita sebuah aksi konkret dengan tetap berjaga-jaga dan berdoa. Sehingga apa yang disebutkan pada ayat 36 ini, kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Jadi kesulitan itu, tanda-tanda itu akan terus terjadi. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, tunas tadi menjadi bukti kita kembali hidup dan punya pengharapan yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan sementara, Bang Pendeta Diri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Berarti sudah ada sikap yang harus kita ambil. Yang pertama tadi berjaga-jaga, karena apa yang harus kita jaga tentu dari pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, sekarang mungkin perenungan boleh sampaikan dari Pendeta Yeni, apakah memang dunia sekarang sudah mempersiapkan ini, Kak? Ya kan? Atau kita sebagai orang Kristen sudah mempersiapkan ini atau belum? Atau di Advent yang pertama ini sudah ada nggak orang yang ya mungkin persiapan secara pribadi, ya mungkin persiapan Natal, persiapan ini, tapi memang boleh mungkin diingatkan kita, Kak, apa mau kita persiapkan ini, Kak? Baiklah, Bang Dedi, luar biasa pertanyaannya, membuat ya hati-hati untuk menjawab. Ya, apakah dunia saat ini sudah apa tadi Bang istilahnya Bang? Sudah mempersiapkannya gitu. Mempersiapkan, apakah memang Oh, dunia saat ini sudah mempersiapkan atau belum? Karena udah berjaga-jaga lah, berdoa ya. dan berjaga-jaga lah senantiasa. Dan apakah memang kita ingatkan kembali merenung, apakah aku sudah siap atau enggak ya, gitu. Ya. Ya kalau ya menjebak kan kayak mana jawabnya. Tapi aku tak mau bagaimana yang lain ya, tapi itu bisa kita menjawab masing-masing itu maksud saya. Apakah kita sudah mempersiapkannya? Tapi kalau secara pribadi kami berdua
Ya, karena masih berdua, belum punya anak gitu ya, sudah mulai mempersiapkannya, sudah memulai mempersiapkannya. Karena kita nggak tahu kapan, kan itu ya tadi. Memang sekarang apa namanya tadi yang saya sebut istilahnya zaman akhir, tapi belum akhirnya kan gitu. Nah, kita harus persiapkan eh, ya tadi dari banyak juga dan mendalam dijelaskan Bang Rolandi ya. Ya mulailah gitu ya. Kalaupun yang belum memulai ya mulailah, tapi yang sudah memulai lanjutkanlah kan begitu. Nah, saya nggak tahu ya, jadi saya nggak mau menjawab secara iya atau enggak gitu ya Bang. Tapi yang belum memulai mulailah, yang sudah memulai lanjutkanlah karena eh, kita nggak tahu kapan datangnya. Seperti istilah dalam bahasa Semalungun songon panah koborngin gitu ya. Kedatangan Tuhan itu parousia itu songon panah koborngin, kita bisa lihat tanda-tandanya tapi belum akhirnya gitu. Jadi persiapkan semuanya, dan khususnya dalam minggu Advent tadi, Advent adalah masa persiapan menyambut ya perayaan Natal, tapi juga masa persiapan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mungkin ada begitu banyak persiapan-persiapan dalam masa Advent ini, bahkan mungkin nanti tanggal 1 sudah ada yang Natal gitu ya. Jadi ya Natal Nama Poso ya, kalau nggak salah nanti tanggal 1 Desember adalah Natal Nama Poso Distrik 7. Wah, luar biasa. Mungkin persiapannya sudah banyak kan begitu ya, tapi ya jangan kita semua hanya sibuk mempersiapkan yang berupa tentang apa namanya ya, ya mungkin udah dekorasi Natalnya sudah di rumah ya, kita mah enggak ya, belum ya. Kalau seksi Inang Cempaka Putih belum datang, kami belum persiapan karena tak bisa aku merangkai-rangkainya kan begitu. Ya boleh sih gitu ya, itu tidak salah gitu ya. Persiapan dalam menyambut Natal tidak salah, tapi hal yang penting lagi adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi. Berjaga-jagalah, waspadalah. Aku nggak tahu siapa sih namanya dulu itu ya. Ada acara berita waspadalah, waspadalah kan gitu ya. Jadi kita nggak tahu itu kapan songon panak koborngin. Jadi ya, nah emak mempersiapkan diri bayi mah hita, pai Iya, maparrohniai. luar biasa dari Pendeta Yeni ya. Melihat bahwa pasti secara pribadi kita sudah mempersiapkan, tapi supaya fokus hidup kita tidak hanya kepada yang kelihatan saja, tapi kita juga boleh memandang jauh ke depan atas apa yang sudah Tuhan persiapkan kehidupan yang kekal. Mungkin ada kata penutup dari Pendeta Rolandi merimpun pembicaraan kita itu mungkin, atau dari kata Pendeta ini juga nanti boleh yang terakhir dari Pendeta Rolandi. Ada mau disampaikan lagi dengan topik kita ini Bang, berjaga dan berdoa senantiasa. Iya. Waktu kita tinggal 3 menit Bang, mohon maaf Bang, cukup dari aku Bang. Oke, satu kata Bang, dan langsung kepada dua penutup. Oh gitu Bang. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut, merayakan kelahiran Yesus, dan juga mari kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kedua kalinya. Terima kasih Bang. Langsung tutup dalam doa atau Boto Yeni? Mungkin kepada Ya, Pendeta Rolandi menutup dalam doa. langsung lah Tadi Bang. Pendeta ini yang buka ya. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur atas segala cinta dan kebaikan Tuhan yang mempersiapkan kami para anak-anak Tuhan untuk menghadapi setiap zaman-zaman kehidupan kami. Dan kami dibekali dengan firman Tuhan yang tidak akan pernah berlalu dan kekal untuk selama-lamanya. Tolong kami Bapak dalam kekuatan firman Tuhan untuk kami boleh berpegang teguh dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. See God you, bless. Mas Apot.